Salam kasih, hai saudara yang diberkati Tuhan. Mulai tanggal 23 sampai 29 Juli 2023, warga gereja Masehi Injili di Minahasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid yang mau mendengar dan hati seorang hamba yang mau taat dan setia untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 di bawah perikop berkat. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat surgawi adalah tema khotbah di minggu ini. Ada dua kata kerja, yaitu mendengar
dan melakukan. Mendengar berarti menggunakan telinga dengan baik dan benar. Melakukan adalah merespons apa yang didengar dengan tindakan yang diarahkan oleh otak dan hati, yaitu perasaan. Telinga adalah salah satu organ tubuh yang dapat menerima dan memproses gelombang suara menjadi informasi yang dapat disadari dan dimengerti oleh otak. Berdasarkan hasil penelitian dari para ahli, ada 3 fungsi telinga. Yang pertama adalah mendengarkan suara. Yang kedua, mengkoordinasi otak dan mata. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan tubuh. Kita bisa lihat saat kita mengalami pusing, kemudian telinga kita berdenging, atau orang Manado bilang bapongo, kita pun menjadi oleng, kita jalan sempoyongan. Bahkan kalau ada tempat buat berpegang, torang mau bapegang supaya nyendak ciri. Lain cerita kalau dia pamabo. Dan keseimbangan tubuh ini meliputi 2. Yang pertama, keseimbangan pada saat berdiri, tegak, tidak kemana-mana. Dan yang kedua, keseimbangan saat bergerak. Artinya bahwa baik saat kita diam atau bergerak, maka keseimbangan itu salah satunya ditentukan oleh telinga yang mendengar dengan baik dan benar, ditentukan oleh pendengaran kita. Jemaat Tuhan, jauh sebelum para ahli merumuskan fungsi telinga, Alkitab sudah menuliskannya. Bahasa Ibrani sama, artinya ada 3. Yang pertama, mendengar telinga. Yang kedua, memperhatikan atau mata. Dan menaati, menunjuk pada otak dan juga hati atau perasaan. Sehingga Alkitab sudah menjelaskan pengertian atau fungsi dari telinga dalam satu kata Ibrani, yaitu sama. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 1, kata sama dipakai dalam 2 bentuk, yaitu samoatisma, sebagai sebuah penegasan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dikalimatkan di ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Karena itu saudara, kita mungkin pernah mendengar bahwa Tuhan menciptakan kita manusia 2 telinga, 2 mata, dan 1 mulut. Artinya bahwa kita harus mendengar 2 kali, melihat 2 kali, dan bicara sekali. Saudara, baik-baik atau mendengar dengan sungguh-sungguh suara Tuhan Allah. Suara Tuhan Allah yang kita temukan dalam firman yang dituliskan di dalam Alkitab. Mengapa kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Agar apa? Jawabnya, agar hidup kita tidak oleng, tidak sempoyongan, tetapi seimbang. Baik saat kita berdiri, diam, dan saat kita bergerak. Di ayat 3,
Diberkatilah engkau di ladang, dan diberkatilah engkau di kota. Saat ketika kita sedang istirahat di rumah, atau saat kita sedang bekerja di ladang, kita diberkati, yaitu dengan kehidupan yang seimbang, kehidupan yang terjaga, yang terpelihara, dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara, kitab Ulangan ditulis dalam konteks keruntuhan Israel Utara, Samaria. Setelah pemerintahan Raja Salomo, Israel terbagi dua. Israel Utara, ibu kota Samaria, dan Israel Selatan, ibu kota Yerusalem. Orang-orang Israel Utara atau Samaria dibuang ke Asyur, dan orang-orang Yehuda atau Israel Selatan yang terdampak sinkretisme Baalistik, yaitu penyembahan berhala dari saudaranya orang-orang Samaria. Bukan hanya itu, mereka juga terancam dengan pembuangan ke Babel. Mereka mengalami ketidakseimbangan hidup. Karenanya lewat firman Tuhan ini mereka diajak untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan baik-baik suara Tuhan Allah yang dicatat di ayat 1, ayat yang kedua, dan ayat 13. Ketika di ayat 13, suara Tuhan Allah dicatat dengan kalimat perintah Tuhan. Saudara, jika itu perintah, maka itu adalah sah dan mutlak, harus dilakukan. Saudara, mengapa orang-orang Israel harus mendengarkan suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh? Agar mereka tidak dihukum seperti saudara mereka Israel Utara. Sebaliknya, jika mereka mendengar dan melakukan perintah Tuhan dengan setia, maka mereka diberkati. Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai ayat 13 mencatat berkat Tuhan secara kompleks dan konkret, meliputi keturunan, hasil bumi, hasil ternak, makanan, kemenangan dari musuh, kekudusan sebagai umat, kebaikan, cuaca yang baik, tetapi juga kedudukan. Ayat 13, engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat Tuhan sesungguhnya adalah berkat yang holistik, jasmani dan rohani. Dan karena itu di dalam perjanjian baru, berkat itu disampaikan hanya dengan dua kata, damai sejahtera. Damai menyangkut kehidupan rohani, kehidupan batin, dan sejahtera kehidupan jasmani. Saudara, di ayat 13 sekali lagi ditegaskan bagian B, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Konteks perjanjian lama adalah sebuah pengajaran jika umat taat mereka diberkati, dan jika tidak mereka dikutuk. Di ayat 15 dan seterusnya dari Ulangan pasal 28. Bagi kita saat ini, warga gereja di masa kini yang adalah Israel baru, yaitu saya dan saudara-saudara, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita memahami kata mendengar dan melakukan firman Tuhan itu dalam sebuah konsep perjanjian baru, yaitu ketika telinga, mata, dan otak kita diarahkan
untuk kita taat tanpa tawar-menawar. Kita taat tanpa syarat. Kita taat dalam segala kondisi. Karena kenapa? Karena kita sudah diberkati. Bagi kita orang yang percaya sesungguhnya, kutuk itu sudah dipatahkan lewat salib. Kita sudah diberkati lewat pengorbanan Yesus dengan keselamatan, dan Dia akan terus memberkati kehidupan kita. Mari saudara, kita sebutkan berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Telinga yang masih mendengar, mata yang masih melihat, kaki yang masih berjalan. Kita punya pekerjaan, kita punya usaha, kita masih melihat matahari, dan paling utama, kita masih bernafas. Dan itu juga dialami, saudara, oleh orang-orang yang tidak percaya. Mereka juga telinganya masih mendengar. Apa yang membedakan dengan kita? Saudara, yang berbeda adalah bahwa berkat itu bagi kita bukan hanya semua yang tadi disebutkan, tetapi ketika kita mengalami pergumulan, kita sakit, kita menderita, itu juga berkat bagi kita, saudara. Karena berkat yang sesungguhnya, berkat yang sejati, beraka bahasa Ibrani itu tidaklah identik dengan materi. Berkat yang sesungguhnya adalah ketika saya dan saudara-saudara diubahkan oleh Tuhan menjadi dewasa rohani, sehingga kita dapat mengelola setiap perkara yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Ada banyak perkara bagi suami istri, bagaimana untuk bisa menjaga kesetiaan, saling menghormati, saling mengasihi, sampai maut memisahkan. Sebagai orang tua, perkara bagaimana kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak adalah perkara bagaimana mereka harus studi, rajin belajar, bergaul dengan baik dan benar, sehingga mereka dapat menjadi kebanggaan orang tua. Bagi para pelayan, siapapun kita dititipkan oleh Tuhan perkara-perkara itu. Dan berkat yang sesungguhnya adalah kita dewasa secara rohani untuk mengelola perkara yang Tuhan titipkan, termasuk di dalamnya pergumulan dan penderitaan. Saudara, mari kita lihat orang-orang yang diberkati dalam kitab suci. Yang pertama, Ayub. Ketika istrinya berkata bahwa tinggalkanlah Tuhanmu, engkau telah sangat menderita. Harta kita habis, anak-anak kita mati, rumah kita terbakar, dan engkau saat ini menderita sakit yang sangat parah. Apa kata Ayub, saudara? Engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, lalu yang tidak, kita tidak terima? Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang diberkati dan mereka dewasa secara rohani. Ketika Nebukadnezar mendirikan patung emas dan ia memerintahkan semua orang untuk sujud menyembah, dan yang tidak sujud akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Bahwa kami tahu Tuhan kami akan melepaskan kami. Kami tidak akan menyembah patung itu, Tuanku. Tetapi sekalipun Tuhan kami tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah patung itu, dan biarlah kami dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Rasul Paulus, saudara, 3 kali ia berseru meminta kepada Tuhan, angkatlah penyakitku ini Tuhan, duri dalam dagingku, aku sangat menderita. Apakah Tuhan menyembuhkannya? Tidak. Tetapi akhirnya Paulus, saudara, menulis firman dan berkata, dalam kelemahanku lah sesungguhnya kasih karunia Tuhan menjadi sempurna.
dan aku lemah, tetapi aku kuat. Saudara, inilah orang-orang yang diberkati. Mereka dewasa secara rohani. Dan saya percaya hari ini kita juga adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang yang dewasa secara rohani ketika firman Tuhan ini datang kepada kita. Untuk kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, saudaraku. Ketika kita memberi telinga kita seperti seorang murid, bukan sebagai seorang guru. Karena guru ketika ia mendengar sesuatu ia berkata dalam hati, saya sudah tahu untuk apa saya diajar dan diberitahukan. Tetapi seorang murid, ia mau terus belajar dan belajar. Hati seorang hamba, saudara, ada orang yang taat karena ada mau. Tetapi seorang hamba ia taat benar-benar karena ia mau mengabdikan hidupnya. Ia mau menyenangkan hati tuannya. Dan karena itu ia taat tanpa tawar-menawar. Saudara, hari ini biarlah kita pulang membawa berkat firman Tuhan ini. Kita diubahkan menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Orang-orang yang diberkati. Dan karena itu, dalam hidup ini, kita akan terus menjadi berkat. Ingat, sedangkan manusia dengan manusia, mereka berbicara, kalau boleh mesti baku dengar. Apalagi Tuhan yang berbicara. Kita wajib memberi telinga kita untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, mari kita mendengar dan melakukan dalam sebuah ketaatan. Bukan karena atau agar supaya, tetapi kita taat. Bagaimanapun kondisi kita, walaupun keadaan kita mau taat. Karena kita sudah diberkati dan kita mau hidup menjadi berkat. Amin. Demikian saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa lagi. Damai di hati. Shalom.